Stunting Kabupaten Buton. Ya, dari tahun 2018 itu masih di angka 31,4%. Ini menurut EPP GBM. Ya. Kemudian setelah dilakukan adanya intervensi, turun menjadi 21,1 di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 turun lagi menjadi 22,31. Dan tahun 2021 kemarin turun menjadi 21,32%. Di hari ini seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa ini yang disasar awal ini adalah calon pengantin. Salah satu upaya penanggulangan stunting kita di Kementerian Agama yang ujung tombaknya urusan agama itu adalah melalui bimbingan perkawinan. Sampai itu pula bahwa ketika para calon pengantin ini mendaftar, kita arahkan ke puskesmas untuk registrasi. Namun juga bahwa sesungguhnya kiranya tidak hanya sampai sebatas itu. Saya atas nama pribadi menginginkan ada pendampingan dari pihak puskesmas pada saat-saat pelaksanaan kursus Jatim ini. Materi yang kami sampaikan di bimbingan perkawinan tersebut itu bicara masalah kesehatan sangat sedikit sekali, utamanya itu tentang terkait reproduksi sehat, karena bukan wilayah kami Jawa itu bisa bagaimana menerjemahkan bagaimana sesungguhnya itu reproduksi sehat, padahal itu adalah materi bagian dari materi yang kami sampaikan kepada. Ada beberapa hal data yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia, ada 8 hal yang menyebabkan terjadinya stunting itu, dan yang kami bisa berbuat untuk itu ada 2 yang kaitannya dengan sanitasi tadi. Yang pertama itu kondisi rumah. Ini kondisi rumah, faktor yang berasal dari kelayakan atau kondisi sosial ekonomi keluarga yang diikuti sanitasi air. Itu bilang kepala puskesmas, berapapun asupan gizi yang kita berikan untuk balita kita, untuk ibu hamil, untuk masyarakat kita, kalau lingkungan tidak mendukung, adanya penyakit, adanya virus akibat dari lingkungan yang tidak bersih, seperti jamban dan segala macam yang ada di rumah. Kemudian kita sudah melakukan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974 Pasal 7, Undang-Undang Perkawinan, masalah batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 2019 yang sudah itu adalah hasil revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 7. Sehingga dengan adanya sosialisasi undang-undang ini, masalah pernikahan usia dini, diharapkan para kepala desa apabila ada yang menikah, ada keterlanjuran mau tidak mau harus menikah, diharapkan mungkin dilaporkan di KUA, juga dilaporkan di puskesmas, supaya puskesmas bisa melakukan pemantauan. Karena ini anak-anak menikah ini rentan. Kemudian tadi kaitannya dengan lingkungan. Pencegah stunting tidak terlepas dari lingkungan. Kemudian tadi terkait masalah asupan makanan. Saya di majelis taklim, yang awalnya kegiatan majelis taklim itu dipusatkan di masjid, sekarang kita harus jalan dari rumah ke rumah. Saya sudah konsultasikan dengan Pak Camat. Saya coba mengadopsi 2 program pokok PKK, kebersihan, keindahan. Yang kebersihan, keindahan sebenarnya dia akan menjurus kepada pencegahan stunting. Kemudian makanan kita banyak terkontaminasi dengan bahan-bahan itu. Saya di KUA melalui majelis taklim, sekarang kita ada lagi gerakan seperti dulu, menanam tanaman yang bermanfaat di halaman rumah, dengan mencoba menjauhkan dari bahan-bahan pupuk, bahan kimia untuk itu. Makanya kita ada sekarang di majelis taklim ada program namanya kebun majelis taklim. Ini tujuannya di samping untuk memanfaatkan lingkungan,
tanah-tanah nganggur yang ada di Boluba ini yang bisa merusak pemandangan mata, maka kita mau melalui majelis taklim tanah itu dikelola. Tanam tanaman yang berguna untuk kepentingan. Ini karena kaitannya dengan masalah gizi lingkungan. Nah, selanjutnya terkait masalah kebersihan keindahan tadi, kenapa kita dari rumah ke rumah? Ini sesungguhnya bahwa akan menjadi semacam studi banding ibu-ibu satu dengan ibu-ibu yang lain. Mungkin ada ibu yang biasa tidak pusing dengan kebersihan rumahnya, dengan penataan rumahnya. Ketika kita saling mengunjungi, maka di situ ada motivasi ibu untuk mau berbuat. Oh, saya harus tanam ini, saya harus atur posisi ini. Oh, saya harus punya drainase, ada got, ada tempat pembuangan sampah. Ada lubang tempat pembuangan sampah yang bisa dimusnahkan di dalam tanah, jangan plastik. Kemudian yang berikutnya saya punya harapan bahwa kami di KUA itu ada namanya penyuluh non PNS. Kenapa tidak dipanggil mereka itu sebagai kader posyandu? Mereka punya mereka punya latar belakang pendidikan agama. Masyarakat kita hari ini kalau bicara kesehatan tanpa diimunisasi, sampai saya bilang sama kepada puskesmas, ada program kita yang baru kalau di KUA. Apa itu? I3D, inisiasi, imunisasi, iman, dini. Untuk apa ini? Untuk membuka kesadaran masyarakat pentingnya kebersihan. Disuntik dulu dengan ayat, disuntik dulu dengan hadis, supaya dia sadar bahwa an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dengan disuntik dengan iman itu, maka akan dimulai masyarakat untuk mau bersih. Mungkin sedikit saran, kita undang itu ketua-ketua majelis taklim. Karena mereka itu kan adalah ibu. Sehingga ketika mereka pulang di desa, bisa bersinergi dengan ibu-ibu PKK, dengan Pak Desa, untuk melakukan pencegahan-pencegahan terkait dengan. Jadi saya kira dari saya cukup Pak. Jadi kesimpulannya, KUA kami melakukan penanggulangan pencegahan stunting melalui bimbingan perkawinan, dan kami sangat mengharapkan pendampingan dari pihak puskesmas karena ada materi dari bimbingan perkawinan bukan di wilayah kami. Yang sampai kami salah sampaikan, salah suntik, salah apa. Ya. Kemudian yang berikutnya, harapan saya juga para kepala desa terkait masalah perkawinan usia dini. Minimal 19 tahun. Jika ada itu, maka Pak Desa lapor ke KUA sekaligus ke puskesmas supaya pihak medis melakukan pendampingan untuk memantau bagaimana perkembangan anak itu untuk kedepannya dan seterusnya. Saya kira cukup Pak. Mohon maaf kalau ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.